Perkenalkan, nama saya Sinta Mahadina Fisjani, mahasiswa semester 1 Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Fidi. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang kesehatan mental. Nah, kita ini udah gak asing lagi ya sama kata-kata mental saya terganggu, atau kena mental, atau ada lagi nih, mental saya dirusak lagi. Nah, sebenarnya penting gak sih bagi kita untuk menjaga kesehatan mental? Apakah sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh? Yuk sama-sama kita nonton video ini sampai habis ya. Tapi jangan lupa sebelum itu like, comment, and subscribe. Kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan yang tidak bisa dilepaskan. Sehat secara mental adalah keadaan ketika individu merasa sejahtera, baik secara psikologis, emosional, ataupun secara sosial. Orang yang sudah mencapai aktualisasi diri juga umumnya sehat secara mental. Kesehatan mental berpengaruh terhadap bagaimana seseorang berpikir, merasa, bertindak, serta membuat keputusan. Juga bagaimana seseorang menangani stres dan berinteraksi dengan orang lain. Kesehatan mental merupakan hal yang paling penting dijaga. Ini tidak hanya berlaku pada orang dewasa yang sedang produktif, anak-anak, remaja, bahkan orang lanjut usia pun harus peka dan sadar terhadap kesehatan mental. Orang dengan kesehatan mental yang prima dapat beraktivitas secara produktif dan menggunakan potensi yang dimilikinya dengan maksimal. Mereka juga akan mampu berpikir secara positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini akan menentukan dirinya untuk menjadi lebih baik dan dalam menyikapi masalah. Mental yang sehat juga baik untuk kehidupan sosial. Orang dengan mental yang sehat akan dapat berkomunikasi lebih baik, mudah bergaul, dan memiliki pertemanan yang sehat. Bahkan, mereka juga lebih mampu memberikan kontribusi yang baik pada komunitas atau orang-orang di sekitar. Tidak hanya itu, orang dahulu tidak main-main saat membuat pepatah. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Buktinya, seseorang dengan kesehatan mental yang baik beresiko lebih rendah terhadap penyakit kronis seperti stroke, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang, mulai dari faktor keturunan, trauma masa lalu, pelecehan seksual atau pelecehan fisik, gaya hidup yang tidak sehat sehingga cedera otak. Berada pada situasi pandemi seperti pandemi sekarang ini juga bisa membuat orang lebih rentan mengalami penyakit mental. Nah, berdasarkan gejalanya, penyakit mental dibagi menjadi dua, yaitu psikotik dan non-psikotik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyakit mental psikotik. Penyakit mental psikotik atau psikosis adalah suatu kondisi mental yang membuat penderita sulit membedakan realita. Seseorang yang mengalami kondisi ini juga mengalami halusinasi, yaitu melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Selain itu, penderita psikotik juga kerap meyakini suatu hal yang sebetulnya tidak benar atau delusi. Penyakit mental yang termasuk psikotik, contohnya ada gangguan bipolar, ada depresi berat dengan gejala psikotik, ada gangguan waham, serta ada skizofrenia. Yang kedua, ada penyakit mental non-psikotik. Penyakit mental non-psikotik tidak membuat penderitanya mengalami gangguan realita, namun
Biasanya, penderita penyakit mental non-psikotik mengalami gangguan perasaan atau memiliki pola pikir yang tidak sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku. Penyakit ini biasanya berhubungan erat dengan stres dan trauma. Nah, contoh-contoh penyakit non-psikotik yaitu ada depresi, ada gangguan kepribadian seperti kepribadian antisosial, ada gangguan kecemasan umum, fobia, serangan panik, fobia dan serangan panik. Bagaimana sih cara agar kesehatan mental itu dapat kita hindari? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk yang bisa diterapkan untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama yaitu hargai diri sendiri. Misalnya dengan tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang kedua, usahakan untuk selalu melihat sisi positif dari suatu masalah. Yang ketiga, perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan orang lain yang kamu sayangi. Yang keempat, temukan cara terbaik mengelola stres untuk diri sendiri. Misalnya, menulis buku harian, berjalan-jalan dan berbincang atau deep talk. Yang kelima, syukuri segala hal yang dimiliki agar dapat menerima dan mencintai diri sendiri. Yang keenam, terapkan pola hidup yang sehat seperti konsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Yang ketujuh, kembangkan potensi yang kamu miliki atau coba hal-hal yang belum pernah kamu lakukan. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan tentang kesehatan mental. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.